Selamat pagi seluruh hadirin yang telah hadir di ruang multipurpose Radio Republik Indonesia Nabire, ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire, seluruh pendengar Radio Republik Indonesia Nabire dimanapun Anda mendengarkan, dan juga pemirsa yang saat ini menyaksikan secara live melalui streaming KPU Kabupaten Nabire. Selamat datang kembali dalam debat terbuka kedua calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2020. Saya Hendra Senipar sebagai moderator akan memandu jalannya acara ini, dan tentu saya memohon kerjasamanya dari semua pihak khusus yang ada di ruangan ini untuk sekali lagi menonaktifkan seluruh handphone seluler sehingga tidak mengganggu audio atau jalannya acara ini dan juga mengganggu konsentrasi dari ketiga pasangan calon. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi saya akan mengundang ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2020 untuk naik ke atas panggung. Yang pertama, saya panggil dengan hormat paslon nomor urut 1, Ibu Yuvinia Moteesid bersama pasangannya Bapak Haji Muhammad Darwis. Saya persilakan. Selanjutnya, paslon nomor urut 2, Bapak Mesak Magai SOS MSI bersama pasangannya Bapak Ismail Jamaluddin. Nomor urut 3, Ferius Mote MSI bersama pasangannya Bapak Tabroni bin M. Cahya. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2020. Ketiga paslon ini adalah merupakan putra-putri terbaik di Kabupaten Nabire dan siap untuk memimpin Kabupaten Nabire 5 tahun ke depan. Nanti kita akan saksikan bersama dalam debat terbuka bagaimana mereka bisa menjawab setiap pertanyaan dan juga penyelesaian setiap masalah yang ada di Kabupaten Nabire yang tertuang semuanya dalam visi dan misi dan juga 3 tema besar yang telah diangkat oleh KPU Kabupaten Nabire. Dan seperti biasa, 3 orang panelis telah ditunjuk secara resmi oleh pihak KPU Kabupaten Nabire untuk menyusun setiap pertanyaan. Dan ketiga panelis ini bukan sembarangan orang, tapi mereka merupakan orang-orang pilihan dari kalangan akademisi, dari kalangan budayawan, dan dari kalangan profesional. Saya perkenalkan, yang pertama Bapak Beni Karet, SH MAP dari kalangan akademisi. Selanjutnya Bapak Titus PK dari kalangan budayawan. Dan selanjutnya Bapak Suroso SE dari kalangan profesional. Ketiga panelis telah menyusun pertanyaan-pertanyaan yang nanti telah disiapkan dalam 3 tema besar yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Nabire. Dan untuk itu kepada perwakilan panelis dan juga kepada yang terhormat Ketua KPU Kabupaten Nabire untuk menerima secara simbolis penyerahan pertanyaan-pertanyaan dari panelis yang nanti akan dibacakan oleh saya yang dipilih oleh setiap pasangan calon. Silakan. Ya, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Ya, soal telah diterima secara simbolis oleh pihak KPU Kabupaten Nabire, dan sebelum kita beranjak pada pemaparan visi dan misi masing-masing pasangan calon, saya sebagai moderator akan membacakan tata tertib, dan saya harapkan untuk dapat dicermati dan dipahami dengan baik oleh ketiga pasangan calon dan juga oleh seluruh hadirin yang hadir di ruangan ini. Tata tertib debat terbuka calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2020. Yang pertama,
debat terbuka kedua dipandu oleh moderator yang telah ditunjuk resmi oleh KPU Kabupaten Nabire. Yang kedua, pertanyaan debat terbuka dibuat oleh panelis yang ditunjuk resmi oleh KPU Kabupaten Nabire. Yang ketiga, segmen pertama, penyampaian visi dan misi. Masing-masing pasangan calon memaparkan visi misi dan program kerja selama 5 menit dengan membagi waktu antara calon bupati dan calon wakil bupati. 4. Segmen kedua, pendalaman visi misi terbagi dalam 3 sesi sesuai dengan tema. Pasangan calon menjawab pertanyaan dari moderator selama 3 menit. 5. Segmen ketiga, debat terbuka, paslon bertanya kepada paslon lainnya. Pasangan calon bertanya ke pasangan calon lainnya dengan durasi 1 menit bertanya, 2 menit menjawab, dan 2 menit lagi menyanggah, dan 2 menit lagi menjawab sanggahan. Saya rasa sudah dimengerti. Dan segmen keempat dalam tata tertib di nomor 6, pernyataan penutup. Pasangan calon menyampaikan pernyataan penutup, masing-masing diberikan waktu 3 menit dengan membagi waktu antara calon bupati dan calon wakil bupati. Yang ketujuh, pasangan calon mulai berbicara saat bel dibunyikan sampai batas waktu bel terakhir berbunyi. Yang kedelapan, dilarang menyinggung sara dan pribadi pasangan calon lainnya. 9. Pertanyaan dari paslon seputar tema, visi misi dan program paslon lain, serta dilarang mengulang pertanyaan yang sudah ditanyakan. 10. Dilarang memotong saat pasangan calon lain berbicara. 11. Moderator akan menghentikan pemaparan dari paslon jika waktu telah selesai. 12. Pendukung dilarang bertepuk tangan atau meneriakan yel selama paslon berbicara. Tepuk tangan dan yel-yel dilakukan setelah akhir sesi atau dipersilakan oleh moderator. 13. Pendukung tidak boleh menghadirinya. 14. Semua yang ada di ruangan diharapkan menonaktifkan telepon seluler saat debat berjalan, terkecuali kepada tim IT yang melakukan live streaming. Dan yang terakhir, yang ke-15, panitia berhak mengambil tindakan terhadap pendukung yang tidak mematuhi tata tertib. Cukup jelas ketika paslon dan juga untuk seluruh yang hadir di ruangan ini cukup jelas. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk menyampaikan suasana pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk dalam pemaparan visi dan misi dari ketiga pasangan calon, kita akan break sejenak selama 3 menit. Silakan bagi Bapak Ibu untuk duduk. Akan didengarkan oleh seluruh warga masyarakat Kabupaten Nabire yang saat ini sedang menyaksikan maupun yang mendengarkan siaran RRI. Dan untuk kesempatan yang pertama, kami akan berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 1 untuk menyampaikan pemaparan visi dan misi. Dan waktu yang kami persiapkan adalah 5 menit. Tolong dimanfaatkan dengan sangat baik sekali sehingga masyarakat di Kabupaten Nabire dapat melihat dan juga mendengarkan apa program dan juga visi misi dari pasangan calon masing-masing. Paslon 1 sudah siap? Baik, untuk mengambil persiapan 5 menit telah kita siapkan, dimulai dari sekarang. Selamat pagi yang kami hormati Ketua KPU Nabire beserta seluruh jajarannya, yang kami hormati Ketua Bawaslu beserta seluruh jajarannya, yang kami hormati pasangan kandidat 02, 03 beserta seluruh tim sukses, yang kami hormati para panelis, yang kami hormati seluruh media yang hadir pada kesempatan ini, yang kami hormati seluruh hadirin undangan, dan yang kami cintai dan kami banggakan seluruh masyarakat Nabire, pendengar RRI maupun yang menyaksikan
melalui live streaming RRI, live streaming KPUD Nabire, dimanapun Anda berada. Selamat pagi, Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami pasangan Yuda, Yuvinia Mote dan Muhammad Darwis mempunyai visi misi untuk membangun Nabire 5 tahun ke depan. Yang utama dan terutama yaitu terus menjaga Nabire tetap ada dalam suasana aman, nyaman, dan damai. Kemudian tetap ada pada suasana aman, nyaman, dan damai, dan juga menjaga pelayanan terhadap masyarakat, yaitu adanya keadilan dan pemerataan terhadap masyarakat, yaitu dalam layanan pemerintah kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Ya, kenapa hal ini penting? Ya, penting bagi kami karena Nabire terdiri dari berbagai macam suku, budaya, dan agama. Semua dari Sabang sampai Merauke ada di Nabire. Sehingga hal ini bagi kami sangat penting agar seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire dapat tumbuh dan berkembang bersama-sama tanpa ada konflik, tanpa ada masalah yang terjadi di Kabupaten Nabire. Kemudian kami juga mengutamakan pendidikan, yaitu meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi seluruh masyarakat, khususnya anak-anak generasi masa depan bangsa yang ada di Kabupaten Nabire, yaitu dengan ketersediaannya tenaga-tenaga pengajar. Visi dan misi paslon nomor urut 2, waktu 5 menit sudah kami siapkan. Apakah sudah siap paslon nomor urut 2? Baik. Waktu 5 menit, kita mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Ketua KPU dan anggota KPU serta Sekretaris dan jajaran KPU, Ketua Bawaslu dan anggota Bawaslu, rekan-rekan paslon nomor urut 1 dan 3, rekan-rekan wartawan, rekan-rekan tim pemenangan pasangan nomor urut 1, 2, dan 3 yang saya hormati. Saya banggakan seluruh masyarakat Kabupaten Nabire, mulai dari Goni, Telukumar, sampai dengan Kamarsano, Siriwo, Tibai Babu, sampai Dipa Menu, dan Yaro, seluruh masyarakat Kabupaten Nabire yang sedang menyaksikan, sedang mengikuti secara langsung debat kandidat calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Nabire periode 2020-2025. Bapak Ibu sekalian, kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Nabire ini kota sentral dari 6 kota sentral di Provinsi Papua. Saya dengan calon wakil bupati, kami mengangkat ada 8 program. 8 program itu diangkat dari berbagai permasalahan yang ada di Kabupaten Nabire. Kita sangat bersyukur bahwa Kabupaten Nabire ini karena kota sentral, infrastruktur jalan jembatan itu terbagi atas 3 ruas jalan, yaitu ruas jalan nasional, provinsi, dan kabupaten. Kalau kita lihat kondisi jalan itu baik, maka itu jalan nasional. Kalau kondisi jalan itu baik, maka itu provinsi. Selagi APBD Kabupaten Nabire 1,3 triliun, tetapi kondisi ruas jalan kabupaten hancur berantakan. Ini satu. Yang kedua, masalah pendidikan. Kita lihat bahwa jumlah guru hari ini 2.000 sekian guru terbagi atas 312 sekolah. Sekolah-sekolah yayasan yang terletak daerah terpencil mengalami kekosongan guru. Maka program kami adalah kerjasama dengan yayasan yang ada, baik itu YPK, YPPK, YPPGI, YAPIS, supaya mengangkat tenaga guru dari yayasan untuk menjawab kebutuhan sumber daya manusia kabupaten ini.
Yang ketiga, masalah kesehatan pun persoalan sama. Di daerah terpencil tingkat distrik dan kampung, pelayanan kesehatan tidak maksimal, hanya karena kesejahteraan guru dan tenaga medis. Maka kebijakan kami adalah untuk menjawab kebutuhan itu. Masalah yang paling mendasar hari ini, saya hidup di Nabire dan saya tahu persis kondisi Kabupaten Nabire. Kuburan saja, Naparua sudah penuh, Kalibobo sudah penuh, Kimi sudah penuh, Wonorejo sudah penuh, Girimulyo sudah penuh. Sehingga masyarakat ini sedang terbiasa kubur di samping rumah. Ini kebijakan program kami. Masalah penataan sampah, Nabire ini dijuluki dengan kota singkong. Tapi sekarang terakhir-akhir ini, masyarakat soroti bahwa Kabupaten Nabire ini dijuluki sebagai kota sampah. Ini tugas dan tanggung jawab kami untuk menata kebersihan kota. Sehingga kenapa saya bicara masalah Nabire itu hebat, 2020 saya akan kerja dan saya akan wujudkan di tahun 2023 itu Nabire kota hebat. Masalah ekonomi, kalau Nabire bukan kota sentral, hanya berdayakan masyarakat dengan APBD Kabupaten Nabire 1.300 miliar, masyarakat Nabire hidup di bawah garis kemiskinan. Perdagangan kita, hasil pertanian, hasil perikanan, produktivitas masyarakat, konsumen semua terserap habis hanya karena Nabire ini kota sentral. Berapa kabupaten di atas? Saya hitung 1 tahun anggaran itu 6 triliun sedang beredar di kota ini, sehingga perekonomian rakyat itu berjalan dengan baik. Maka saya dengan saudara saya Ismail Jamaluddin, kami dua akan menata. Saya hidup di Nabire bersama rakyat. Potensi Kabupaten Nabire saya mengetahui persis. Saya bagi dalam 3 wilayah. Nabire pesisir dengan potensi kelautan dan perikanan dan wisatanya. 5 distrik perkotaan, perdagangan, perikanan, pertanian, daerah pegunungan dengan potensi hasil hutannya. Maka saya pikir bahwa APBD 1.300 miliar, ketika saya menata baik kabupaten ini, maka rakyat, kebutuhan rakyat itu akan terjawab. Saya sayangkan. Baik, terima kasih. Paslon nomor 2, berikan tepuk tangan untuk paslon nomor 2. Pemaparan visi dan misinya. Selanjutnya kepada paslon nomor urut 3. Waktu yang sama 5 menit kami berikan dengan pemaparan visi dan misi. Apakah sudah siap paslon nomor 3? Ya. Baik, waktu kita mulai dari sekarang. Yang terhormat Ketua dan Komisioner KPU, Sekretaris dan Staf KPU Nabire, yang terhormat Ketua dan anggota Bawaslu, juga para panelis yang saya hormati, para calon yang ada saat ini, juga para tim sukses yang ada, juga warga masyarakat Kabupaten Nabire yang memberikan kepercayaan kepada kami berdua dan kami berdua berada di sini. Terima kasih untuk semuanya itu. Dan Tuhan memberikan ilham kepada kami, dan Tuhan memberikan kesempatan kepada kami, dan semua ilham dan kesempatan dan aspirasi masyarakat yang tersebar di Kabupaten Nabire ini, dan juga dari hukum yang berlaku dari masyarakat adat Nabire, dan juga dari hukum yang berlaku dari Tuhan, dan juga hukum yang berlaku dari pemerintah, kemudian kita berkesimpulan dan mengambil satu visi yang tepat sesuai dengan rencana yang kami akan lakukan di Kabupaten Nabire. Visi kami ingin menciptakan Nabire yang bangkit, mandiri, dan sejahtera, yang berkeadilan, berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan visi kami ini, kami ingin meningkatkan Nabire ini menjadi satu kenyataan. Jadi bukan janji yang tanpa kenyataan, tapi janji dengan hitungan, dengan profesionalisme yang kami miliki, kapabilitas yang kami miliki, kami telah menyusun sejumlah misi kami. Misi kami yang pertama yaitu adalah bagaimana menciptakan stabilitas daerah Nabire. Nabire kenapa harus distabilkan? Karena Nabire adalah kota sentral kemajuan dari berbagai aspek yang ada di Kabupaten Nabire. Nabire menjadi pintu gerbang masuknya pedalaman. Nabire juga menjadi pintu gerbang kemajuan di pesisir pantai, mulai dari Goni sampai Kamarisano di Wapoga, sampai di Pameno, Siriwo. Semua membutuhkan pemimpin yang takut akan Tuhan,
Pemimpin harus tahu diri. Pemimpin harus jujur. Pemimpin adalah wakil Tuhan. Pemerintah adalah wakil Tuhan. Kalau pemerintah baik, daerah pasti baik. Pemimpinnya, bupatinya sangat menentukan kemajuan suatu daerah. Kalau sekarang ada berbagai masalah, maka kami mendorong untuk menciptakan stabilitas daerah dengan kerjasama dengan semua aspek yang ada di sini, baik tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, tokoh perempuan, kemudian semua lintas masyarakat yang ada di sini. Dan kita menganggap Nabire adalah miniatur Indonesia, di mana semua suku ada di sini. Kita juga mengangkat poin kedua adalah peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan kesehatan, peningkatan ekonomi, juga peningkatan infrastruktur, sebagaimana yang telah disampaikan oleh saudara-saudara pasangan sebelumnya. Memang Nabire ini perlu dibuat dan dirubah dalam visi yang jelas, dalam misi yang jelas. Kita tidak boleh membangun Nabire dengan nilai dan angka yang tidak jelas. Dengan demikian saya percaya bersama Tabroni, Fransbro, kita pasti bisa. Untuk itu saya persilakan kepada wakil saya untuk menyampaikan sambutannya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Jadi kita di Nabire ini sangat luar biasa, ya. Kalau mengacu pada tentang terutama soal ekonomi, Nabire ini adalah pintu gerbang 5 kabupaten yang ada di atas, yang dimana kalau kita keluar ada laut, juga udara, itu ada di Nabire. Ini adalah satu anugerah besar yang kita harus manfaatkan itu ke depan, dimana saya sudah turun ke bawah mencari aspirasi di seluruh masyarakat, dari mulai ujung sampai ujung. Intinya di sini adalah butuh satu perubahan yang konkret. Terutama kita sering mendengar dari kepemilu ke pemilu terkait soal kesejahteraan. Kesejahteraan ini harus dibuat nyata, di mana besok ke depan kita menginginkan bahwa harus ada kemandirian secara pangan. Hari ini fakta bahwa kita di wilayah Mepagul 5 kabupaten masih makan beras 95% dari luar. Bagaimana kita manfaatkan besok lahan-lahan terutama di wilayah ekstran. Yang hutan alang-alang besok kita akan jadikan satu hutan padi sehingga membuat kita bisa sejahtera para petani. Juga termasuk dengan yang lain-lain. Baik, cukup, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk paslon nomor urut 3. Sekali lagi untuk ketiga pasangan calon, mari kita berikan sorak-sorai yang gembira untuk ketiga pasangan calon kita. Baik.